lagi dengan Ustazah Huri. Pada kali ini kita akan pelajari tentang pembahasan soal-soal untuk menghadapi PAS-Gasal semester 1 ini. Nah, anak-anakku sebelumnya bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, nanti yang akan keluar pada penilaian akhir semester Gasal yaitu di bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, sebelum kita memulai pembahasan soal-soal kita nanti, kita mulai dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku, kita lanjutkan. Soal nomor 1. Kita lihat, bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat sehingga mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Nah, itu sepenggalan kandungan air. Pertanyaannya adalah, kandungan arti tersebut terdapat dalam surat. Kita lihat yang A, surat Abasa ayat 33 sampai 35. Yang B, surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Yang C, surat Al-Haqqah ayat 14. Kemudian surat At-Takwir ayat 1 dan 2. Kira-kira yang mana? Ya, betul. Ya, jawabannya adalah pada surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Yaitu jawabannya di poin B. Nah, untuk yang poin A, surat Abasa artinya apa? Ayat 33 sampai 35. Ya, yang datang suara memekakkan. Nah, itu surat Abasa ayat 33. Nah, kalau surat Al-Haqqah itu adalah dan diangkatlah bumi lalu dibenturkan. Kemudian surat At-Takwir ayat 1 ataupun 2, apabila matahari digulung dan bintang-bintang berjatuhan. Jadi yang tepat adalah surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 2. Nah, setelah hari kiamat akan ada fase setelahnya. Pertanyaannya adalah, alam antara kehidupan dunia dan akhirat adalah, ada yang tahu tidak? Kita bahas satu persatu. Poin A, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats artinya adalah, masih ingat? Ya, Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan. Nah, setelah semua dimatikan ketika Israfil meniup sangkakala, yang pertama kali kiamat, kemudian yang kedua kali Israfil meniup untuk membangkitkan manusia. Jadi dari Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad itu semuanya akan bangkit. Nah, itu Yaumul Ba'ats. Kemudian Yaumul Mizan adalah hari pertimbangan. Jadi bukan itu jawabannya. Kemudian yang C adalah Yaumul Mahsyar. Apa itu Yaumul Mahsyar? Yaitu padang mahsyar, tempat berkumpulnya ya setelah dibangkitkan dari kubur. Jadi dikirim ke padang mahsyar untuk menunggu pengadilan dari Allah. Kemudian alam barzah. Ya, berarti jawabannya yang tepat adalah alam barzah itu tempat pemisah antara alam dunia dan akhirat. Ya, betul, jawabannya adalah D. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Gambaran hari kiamat dijelaskan dalam Al-Quran. Gambaran hari kiamat yang sesuai dengan surat At-Takwir ayat 1 dan 2 adalah, nah, jika kalian tadi masih ingat di soal yang nomor 1, Ustazah sudah membahasnya. Nah, tadi apa artinya? Iya, kita bahas dulu dari poin A dulu. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat. Tadi itu tidak? Ya, bukan. Kemudian datang suara memekakkan dan semua manusia bingung dan lari ketakutan. Itu benar tidak? Tidak. Tadi itu adalah arti dari surat Abasa. Kemudian bumi dan gunung diangkat lalu dibenturkan.
Ya, itu bukan juga ya. Kemudian yang D adalah apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Ya, yang tepat adalah itu. Idza syamsu kuwirat. Nah, bisa dilihat di ayat 1 dan 2. Wa idzan nujumu kadarat, artinya adalah apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Jawabannya adalah yang D. Oke, anak-anakku, paham ya? Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Kita baca, setelah malaikat Israil mencabut nyawa manusia, roh berpisah dengan jasadnya. Nah, di alam itulah manusia menanti datangnya hari kiamat. Setelah kiamat datang, manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Nah, peristiwa tersebut sesuai dengan salah satu nama lain hari kiamat, yaitu, ayo, yang poin A tadi sudah dibahas. Nah, hari kebangkitan itu apa tadi? A, yaumul jaza, atau B, yaumul ba'ats, atau C, yaumul mizan, D, yaumul hisab. Iya, betul, jawabannya adalah yang B, yaitu yaumul ba'ats. Kalau yaumul jaza apa? Ya, yaumul jaza adalah hari pembalasan. Kemudian tadi yaumul mizan sudah, hari pertimbangan, sedangkan yaumul hisab adalah hari perhitungan manusia, amal manusia. Nah, itu tadi. Jadi jawaban nomor 4 adalah B, yaumul ba'ats, itu hari kebangkitan. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Sudah masuk ke materi tauhid mulkiyah. Kita baca lagi. Tauhid mulkiyah secara istilah adalah keimanan yang berkaitan dengan kekuasaan Allah. Nah, sedangkan secara bahasa yaitu dari kata apa? Ya, menurut bahasa Arab dari kata, ya betul, wahada, yuwahidu, tauhidan, yang artinya apa? Mengesakan. Nah, tauhid itu artinya mengesakan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Contoh-contoh pengamalan tauhid mulkiyah salah satunya adalah sholat. Nah, yang ditanyakan di sini, apakah pengertian sholat itu? Sholat yaitu, yang poin A adalah kunci untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah pengertian dari syahadat. Jadi bukan ya jawabannya. Yang B, ibadah yang memberi manfaat bagi orang lain. Itu adalah pengertian dari apa? Ya, zakat. Nah, yang C, menahan diri dari makan dan minum dan yang membatalkannya, itu adalah pengertian dari puasa. Jadi yang tepat adalah yang D, suatu rangkaian pengabdian diri kepada Allah setelah syahadat, itu pengertian sholat. Jawabannya yang D ya. Oke, anak-anakku, kita lanjutkan soal nomor 7. Nah, di situ ada kutipan surat An-Nas. Pertanyaannya adalah, kutipan surat An-Nas di bawah ini adalah dalil nakli tauhid mulkiyah. Yang ditanyakan, arti dari ayat yang kelima adalah A, raja manusia, atau B, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, atau C, sesembahan manusia, dan D, dari golongan jin dan manusia. Iya, jawabannya adalah yang B, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Kalau raja manusia, arti dari malikin nas, ya betul. Kalau sesembahan manusia, ilahin nas. Dari golongan jin dan manusia, ayat yang terakhir, minal jinnati wan nas. Nah, itu harus hafal ya, kan cuma sedikit. Jadi silahkan dihafalkan arti-arti per ayatnya surat An-Nas. Itu adalah dalil nakli tauhid mulkiyah. Oke, anak-anakku, jawaban yang nomor 7 adalah B, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Asmaul Husna ada 99 nama. Nah, Allah Maha Kuat dan tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya adalah pengertian Asmaul Husna, Al-Aziz, As-Salam, Al-Alim, atau Al-Khabir. Iya betul, Al-Aziz. Jawabannya adalah A. Kalau B, As-Salam,
artinya apa? Maha sejahtera atau maha pemberi kedamaian. Kalau yang C, Al-Alim masih ingat di kelas 8? Ya, maha mengetahui. Sedangkan yang D, Al-Khabir artinya adalah maha waspada atau maha teliti. Paham ya? Diingat lagi pelajaran yang kemarin kita bahas. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya, nomor 9. Orang yang meneladani Asmaul Husna As-Salam bisa dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari di bawah ini adalah A. Mengucapkan salam ketika bertemu dengan ustadz-ustadzah, atau B. Semangat menuntut ilmu, C. Waspada dan cermat terhadap apa yang sedang kita lakukan maupun yang akan kita lakukan, atau D. Tidak galau dalam menghadapi masalah. Yang mana? Ya, tadi kan As-Salam maha pemberi kedamaian. Nah, maha sejahtera. Nah, yang tepat peneladanannya dalam kehidupan sehari-hari adalah yang A, yaitu mengucapkan salam ketika bertemu dengan ustadz-ustadzah. Kalau bertemu dengan ustadz-ustadzah jangan malah memalingkan muka, tapi dulu salam, gitu ya. Nah, yang B itu adalah peneladanan Asmaul Husna Al-Alim. Yang C, peneladanan Asmaul Husna Al-Khabir. Dan yang D adalah masih sama dengan poin B, peneladanan Asmaul Husna Al-Alim. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10, soal yang terakhir. Nah, dalil nakli Asmaul Husna As-Salam terdapat dalam surah Yasin ayat 58. Di bawah ini, bunyi surat Yasin ayat 58 adalah yang A, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Benar tidak itu? Ya, bukan, karena itu surat Al-Alaq. Yang poin B, Abasa wa tawalla al-ja'ahul a'ma. Benarkah itu? Bukan ya, karena itu surat Abasa. Yang C, Salamun qaulan mir rabbir rahim. Itu benar tidak? Ya, betul, itulah surat Yasin ayat 58. Ya, yang D, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, itu surat Al-Mulk. Jadi yang tepat adalah yang C. Oke, anak-anakku semua, demikian tadi soal pembahasan untuk menghadapi Pasgasal nanti. Nah, setelah itu silakan belajar di buku paket kalian bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, jangan lupa belajar dan juga berdoa juga jangan lupa. Itu tadi penjelasan dari Ustadzah. Semoga bermanfaat dan semoga bisa untuk referensi kalian belajar. Nah, kemudian yang terakhir dari Ustadzah, semoga nanti ketika pas gasal nanti diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan. Sekian dari Ustadzah, banyak salah kata mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.